Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah pemeriksaan oli mesin sepeda motor bit injeksi ESP ya. Kenapa kita lakukan praktik pemeriksaan oli ini? Karena selama ini pemeriksaan oli ini sangat jarang kita lakukan ya. Pemeriksaan oli ini bisa kita lakukan di rumah, tidak perlu datang ke bengkel ya, tidak harus datang ke bengkel ya, bisa kita lakukan di rumah. Alat-alat yang kita gunakan itu sangat sederhana sekali ya. Alatnya cuman bisa kita sediakan di rumah, itu tang ya. Tang, tolong tunjukkan tangnya ya. Ya. Tunjukkan tangnya, ambil ya, ambil tangnya, ya. Nah, ini tang ya. Tang ini pasti ada lah di rumah kita masing-masing, ya, terutama yang punya kendaraan, ya. Kendaraan kita beli, tang dikasih sama orang menjual kendaraan, ya. Kalau kita beli pun harganya tidak terlalu mahal, antara harganya 30 sampai 50 ribu saja, ya. Kemudian yang kita gunakan, alat yang kita gunakan yang berikutnya adalah kain lap ya. Kain majun ya, kain lap. Nah, ini dua saja sederhana ya. Jadi mari kita lakukan pemeriksaan oli ya. Pertama kita hidupkan dulu sepeda motornya ya. Kalau sepeda motornya itu dalam kondisi dingin, wajib kita hidupkan ya untuk mencapai suhu mesin ya, temperatur mesin, temperatur kerja ya. Silakan hidupkan. Ya. 3 sampai 5 menit saja. Iya. Oke, ya. Ya, sudah dimatikan ya. Nah, setelah hidup ya, kita matikan mesinnya. Setelah itu kita buka stik olinya atau tutup olinya. Ya. Buka tutup olinya, ya, yang sebelah kanan ya. Ya. Buka tutup olinya, cara membukanya kita putar ya ke kiri. Kemudian kita lap. Ya, kita lap. Nah, kita lap. Nah, ini stik oli ya atau tutup oli. Ya. Nah, ini dia. Stik oli ya atau tutup oli. Ini stik oli ini bagian ujungnya ya. Ya, bagian ujungnya nih ya. Bantu dipegang ya. Stik oli bagian ujungnya ini ada indikator ya. Indikator level oli di dalam mesin. Nah, ini indikatornya. Yang saya raba ini, saya rasa ini ya. Ini indikatornya. Ini bagian bawah, ada garis bagian bawah sini. Ah, itu nampak ya. Garis bagian bawah itu adalah indikator level bawah. Ya, kalau olinya sampai di situ berarti oli sepeda motor kita sudah kering. Ya, atau berkurang. Ya, tidak layak lagi dipakai. Kalau olinya sampai di garis paling bawah itu. Ya. Kalau olinya masih di atas sini atau kondisi aper di sini ya. Paling atas ini di sini yang saya tunjuk ini. Ya. Ini olinya masih layak dipakai. Ya. Tidak perlu diganti. Ya. Nah, ini perlu kita periksa olinya. Ya. Seandainya olinya masih atau sudah sampai ke garis bawah ini, jangan dipakai lagi motornya. Ya. Akibatnya sangat fatal sekali. Ya. Bisa nanti komponen-komponen yang ada di dalam mesin ini, ya, komponen-komponen yang ada di dalam mesin ini, komponen yang berputar maksudnya, ya, bisa aus, ya, bisa aus karena olinya tidak ada atau sudah berkurang. Terutama oli-oli sekarang ini mesti kalau bisa sering kita periksa, ya, kita periksa. Kadang oli itu seminggu kita pakai sudah kering. Terutama motor-motor yang dipakai setiap hari untuk kegiatan bekerja atau pergi sekolah.
terutama anak-anak kita yang bawa motor ke sekolah, ya, oli itu harus sering kita cek, ya. Tujuannya apa? Supaya oli kita itu atau motor kita itu terjaga pemeliharaannya, ya. Nah, jadi kita lanjutkan cara pemeriksaannya. Sesudah kita lap, ya, coba dilap, ya, dilap ujungnya, kita masukkan kembali ke dalam lubang oli atau ke dalam mesin, ya. Kemudian kita keluarkan lagi, kita cek, tunjukkan, ya, ya, ini olinya, ya, masih bagus, artinya levelnya masih di upper atau bagian atas, ya. Dan juga kita cek warna olinya, ya. Kita cek warna olinya, ya. Warnanya masih kuning, masih bagus. Ya, masih bagus, ya. Kemudian viskositas atau kekentalannya kita rasakan, ya. Ini perlu dicek ini, kekentalan nih. Ya, bukan hanya banyaknya oli saja, tetapi viskositasnya atau kekentalan oli juga kita cek, kita periksa apakah masih kental atau sudah encer, ya. Ini masih bagus ini, masih bagus, ya. Kelihatannya bagus, warnanya agak masih kuning, ya, masih kuning. Kalau seandainya sudah hitam, ya kita sarankan diganti kalau sudah hitam. Ya. Begini cara pemeriksaan oli. Ini pemeriksaan ini bisa kita lakukan di rumah, ya. Tidak perlu datang ke bengkel, ya. Pemeriksaan bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Ibu-ibu pun bisa melakukan pemeriksaan oli ini. Tidak harus orang laki-laki, ya. Ibu-ibu atau kita anak sekolah bisa kita lakukan. Mudah sekali. Alatnya cuman tang dan kain lap. Ya, oke. Silakan dipasang lagi. Ya, diputar dengan tangan dulu. Ya, ya, pelan-pelan, jangan sampai dol, ya. Pelan-pelan. Kemudian kita kuatkan pakai tang. Ya, ya, ya. Begitulah cara pemeriksaan oli itu sangat sederhana sekali. Ya, kalau kita tidak periksa, akibatnya sangat fatal. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, bisa sepeda motornya jim atau kerusakan berat, ya. Itu saja video kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.